Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasukan Jaran Kuyang dalam penaklukan kerajaan Singosari. Barisan tentara Singosari dibuat linglung dengan teknik jitunya Jaya Katuang yang menerjunkan pasukan Jaran Kuyang dalam perang pembuka gelang-gelang melawan Singosari. Pasukan Jaran Kuyang diciptakan oleh Jaya Katuang bukan untuk menang, tetapi untuk membuat jengkel dan membuyarkan konsentrasi lawan. Meskipun demikian, kedudukan pasukan Jaran Kuyang bagi Jaya Katuang sangat penting. Sebab jika misi pasukan Jaran Kuyang gagal, maka gagal pula seluruh rencana Jaya Katuang untuk menaklukkan Singosari. Begitupun juga sebaliknya, apabila misi pasukan Jaran Kuyang berhasil, maka rencana Jaya Katuang untuk menaklukkan Singosari akan dapat tercapai. Oleh karena itu, meskipun kecil, barisan pasukan Jaran Kuyang adalah kunci dari keberhasilan Jaya Katuang dalam menaklukkan Singosari. Para pemirsa, Jaran Kuyang merupakan nama panglima perang Kadipaten Gelang-Gelang atau Madiun yang ditugaskan Jaya Katuang untuk memimpin beberapa ribu pasukan untuk melakukan teror di wilayah Singosari. Pada perkembangannya, pasukan yang dipimpin oleh Jaran Kuyang dikenal pula sebagai nama Kesatuan Tempur yang tugasnya melakukan pancingan dan membuat onar. Kabar mengenai adanya pasukan Jaran Kuyang dalam kisah penaklukan Singosari dapat dijumpai dalam naskah Pararaton maupun dalam naskah Harsawijaya. Ya, Jaran Kuyang beserta pasukannya ditugaskan Jaya Katuang untuk membuat keonaran di desa Mameling, wilayah utara dari pusat kerajaan Singosari. Pasukan Jaran Kuyang sebenarnya kebanyakan diisi oleh para bajingan liar yang direkrut gelang-gelang. Jadi bukan inti pasukan Jaya Katuang. Maka tidak mengherankan dalam film fiksi Tutur Tinular, pengarang menggambarkan pasukan Jaran Kuyang sebagai pasukan yang dihuni oleh anak buah Empu Bajil dan Dewi Sambi, sepasang begal terkemuka di wilayah Singosari. Sebagaimana layaknya para bajingan yang biasa membuat keonaran di kampung, maka pasukan Jaran Kuyang juga demikian. Mereka memasuki kampung, mengobrak-abrik kampung, serta mengganggu wanita-wanitanya, sehingga mereka berteriak kencang-kencang. Hal ini menimbulkan ketakutan. Penduduk merasa terteror hingga akhirnya ketakutan.
Para pemirsa, misi utama pasukan Jaran Guyang juga bukan membunuh atau membantai penduduk. Mereka hanya menciptakan ketakutan penduduk dengan harapan penduduk berbondong-bondong mengungsi dan melaporkan kepada rajanya bahwa desanya sedang diserang pemberontak. Inilah tujuan dari diterjunkannya pasukan Jaran Guyang oleh Jaya Katuang. Maka penduduk Mameling yang merasa ketakutan kemudian berbondong-bondong mengungsi. Sementara utusan Mameling sendiri lebih dahulu melesat menuju istana untuk melaporkan kabar pemberontakan Jaya Katuang kepada rajanya. Pada mulanya, Raja Kertanegara tidak mempercayai jika Jaya Katuang akan memberontak. Akan tetapi, setelah datangnya pengungsi yang berbondong-bondong dari Mameling, barulah Raja Kertanegara mempercayainya. Laporan dari utusan Mameling dan penduduk setempat mengenai jumlah pemberontak disampaikan tidak akurat kepada Kertanegara. Orang-orang Mameling pada umumnya menduga para pemberontak dari gelang-gelang itu berjumlah puluhan ribu. Sebab suara, teriakan, gerakan, dan kerusuhan yang ditimbulkan sangat kencang gaungnya. Ketidakakuratan laporan mengenai jumlah pemberontak di Mameling itulah yang membuat Kertanegara berpikir bahwa pasukan Jaya Katuang benar-benar terkonsentrasi di utara Singosari. Menghadapi laporan seperti itu, Raja Kertanegara mengirimkan sebagian besar tentara Singosari untuk menumpas pasukan gelang-gelang yang mereka pikir seluruhnya ada di wilayah Mameling. Kemudian Kertanegara mengutus menantunya Raden Wijaya untuk memadamkan pemberontakan di Mameling. Sementara di dalam istana disisakan beberapa puluh ribu pasukan yang dipimpin Patih Kebo Anengah. Tujuannya untuk mengamankan Kutaraja. Tentara Singosari di bawah pimpinan Raden Wijaya yang ditugaskan untuk menumpas para pemberontak di Mameling ternyata menemui kesulitan. Sebab pasukan Jaran Guyang selalu menghindar dan terus menjauh bila didekati. Mereka hanya memprovokasi agar pasukan Raden Wijaya mengejarnya. Mereka seperti tidak mau berperang. Hal tersebut dapat dimengerti karena pasukan Jaran Guyang sejatinya adalah pasukan yang berfungsi untuk mengalihkan pasukan Singosari agar terus menjauh dari Kutaraja, mengikuti jebakan mereka. Lamanya pasukan Raden Wijaya dalam menumpas pemberontakan di Mameling membuat Kertanegara khawatir terhadap nasib menantunya. Ya, menantunya yang kala itu masih sangat muda. Ia menduga Raden Wijaya tidak sanggup menghadapi pasukan Jaya Katuang.
Oleh karena itulah, sisa-sisa pasukan Patih Kepu Anengah yang semula ditugaskan mengamankan Kutaraja diperintahkan untuk menyusul dan membantu Raden Wijaya. Disinilah pada saat kondisi pertahanan Kutaraja kosong, tanpa diduga-duga pasukan inti Jayakatwang yang berada di selatan Singosari menyerbu. Dalam serbuan itu, benteng kerajaan Singosari dapat dijebol. Kutaraja dapat direbut. Istana dapat dikuasainya. Sementara Raja Kertanegara sendiri wafat dalam tragedi tersebut. Sementara di sisi lain, pasukan Carangguyang yang dikejar oleh gabungan pasukan Raden Wijaya dan Kepu Anengah berhasil ditumpas. Namun Raden Wijaya dan Patih Kepu Anengah baru sadar bahwa pasukan Carangguyang hanya sekelompok amatir yang diciptakan Jayakatwang sebagai pasukan pancingan. Baik Raden Wijaya maupun Patih Kepu Anengah kemudian jatuh mentalnya selepas mendengar kabar dari mata-matanya bahwa Raja Kertanegara wafat terbunuh di dalam kota raja. Sisa-sisa pasukan Singosari yang kala itu terkonsentrasi di wilayah utara kemudian dihabisi oleh pasukan Jayakatwang yang mentalnya menjadi kuat setelah berhasil membunuh Kertanegara. Meskipun demikian, Raden Wijaya dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri, menyingkir jauh dari Jawa. Ia berhasil menyeberang ke Pulau Madura. Selepas keberhasilannya menaklukkan Singosari, Jayakatwang, Adipati Gelang-Gelang, kemudian membangkitkan lagi kerajaan nenek moyangnya, Kediri. Ya, kerajaan Kediri yang dahulu diruntuhkan oleh Ken Arok, sang pendiri Singosari. Maka mulai setelah itu Kediri hidup lagi. Jayakatwang pun kemudian memproklamirkan diri menjadi Raja Kediri yang membawahi bekas kerajaan Singosari, termasuk di dalamnya gelang-gelang. Begitulah kisah mengenai pasukan Carangguyang, pasukan yang di dalamnya dihuni oleh para bajingan yang direkrut menjadi tentara. Jasa pasukan Carangguyang sangat besar bagi keberhasilan Jayakatwang dalam penaklukan Singosari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.